Pernah kebayang nggak sih ada ikan yang bisa berfungsi kayak baterai hidup? Ini bukan di film fiksi ilmiah loh, tapi beneran ada di perairan keruh di dunia kita. Oke, yuk kita selami bareng-bareng gimana caranya beberapa jenis ikan bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil, menghasilkan listrik sendiri. Cerita kita mulai di tahun 1800-an dari seorang naturalis bernama Alexander von Humboldt. Dia ngelihat sesuatu yang luar biasa. Belut listrik yang lagi terancam ternyata bisa menyetrum satu kawanan kuda sekaligus. Nah, pas dia ceritain ini ke orang-orang, ya nggak ada yang percaya. Kedengarannya emang terlalu aneh buat jadi kenyataan. Jadi gimana menurut kalian? Apa Humboldt ini cuma melebih-lebihkan ceritanya? Atau jangan-jangan dia emang ngelihat langsung sebuah keajaiban alam yang waktu itu belum bisa dijelasin sama sains? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita jawab. Soalnya, cerita Humboldt ini bukan sekedar cerita iseng loh. Ini adalah misteri yang bikin para ilmuwan penasaran selama berabad-abad buat ngebongkar kekuatan tersembunyi yang ada di bawah permukaan air. Coba deh kita bayangin sejenak. Kalau kita hidup di lingkungan yang cahayanya minim banget, gelap dan keruh, gimana caranya kita cari jalan, komunikasi sama yang lain, atau bahkan nangkep mangsa? Nah, alam ternyata punya solusi yang super cerdas, listrik. Karena seperti yang bakal kita lihat, kemampuan menghasilkan listrik ini lebih dari sekedar senjata. Ini tuh kayak kekuatan super serbaguna yang berevolusi buat mecahin berbagai masalah unik di dunia bawah air. Dan ini bukan cuma soal belut listrik doang loh. Ternyata ada sekitar 350 spesies ikan yang beda-beda yang bisa menghasilkan atau paling nggak mendeteksi medan listrik di sekitar mereka. Cukup kaget kan? Banyak banget. Ikan-ikan ini make listrik sebagai alat serbaguna yang keren banget. Mereka bisa ngobrol satu sama lain buat cari pasangan, bisa navigasi di air keruh seolah-olah pakai sonar, dan tentunya beberapa di antaranya make listrik buat melumpuhkan mangsa. Nah, kegunaan yang beda-beda ini tergantung pada satu hal, seberapa kuat listrik yang mereka hasilkan. Intinya sih, mereka bisa dibagi jadi dua kategori utama. Yuk, kita bedah bedanya apa? Di satu sisi, kita punya ikan listrik lemah. Mereka ini ngeluarin sengatan kecil-kecilan yang cukup buat ngelihat lingkungan sekitar mereka dan buat komunikasi. Terus, di sisi lain, ada ikan listrik kuat. Nah, ini dia jagoannya, kayak belut listrik yang sengatannya dahsyat banget buat berburu dan pertahanan diri. Biar kebayang, untuk ikan listrik yang lemah, mari kita lihat angkanya. Mereka itu biasanya menghasilkan listrik sekitar 1 volt. Mungkin kedengarannya nggak seberapa ya, tapi coba kita bandingkan. Biar gampang bayanginnya, 1 volt itu kira-kira 2/3 dari kekuatan baterai AA biasa yang mungkin kamu pakai buat remote TV. Jelas nggak cukup buat nyetrum kamu, tapi buat tugas-tugas mereka di bawah air, itu udah pas banget. Oke, jadi pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana caranya mereka ngelakuin itu? Kok bisa sih makhluk hidup jadi baterai? Jawabannya itu ada di tingkat seluler, di sel-sel khusus yang super keren. Kunci dari semua ini adalah sel yang disebut elektrosit. Anggap aja setiap sel elektrosit ini kayak baterai biologis super kecil. Nah, ikan-ikan ini punya ratusan bahkan ribuan sel kayak gini yang tersusun rapi di tubuh mereka. Jadi gimana cara kerjanya? Bayangin sel ini kayak bendungan mini. Di keadaan normal, sel ini sibuk banget mompa partikel bermuatan positif atau ion keluar, jadi bagian dalamnya jadi negatif. Terus, tiba-tiba ada sinyal dari otak. Perintah ini kayak ngebuka gerbang di satu sisi sel, yang bikin ion-ion positif tadi langsung masuk lagi. Nah, mendadak, satu sisi sel jadi positif dan sisi lainnya tetap negatif. Persis kayak kutub plus dan minus di baterai kan? Perbedaan muatan inilah yang akhirnya menciptakan percikan listrik. Nah, setelah kita ngerti sains di baliknya, yuk kita balik lagi ke cerita awal kita. Kisah Alexander von Humboldt yang kayaknya sulit dipercaya itu. Kekuatan buat nyetrum seekor kuda itu jelas nggak datang dari satu sel doang. Itu adalah hasil dari ratusan bahkan ribuan elektrosit yang kerja barengan, ngelepasin muatan listrik mereka di saat yang bersamaan. Kayak sebuah orkestra yang terkoordinasi sempurna. Jadi ternyata kisah Humboldt itu bukan fiksi. Itu adalah laporan akurat tentang salah satu kekuatan super alam yang paling menakjubkan. Penjelasan ini nunjukin kalau alam udah ngembangin solusi-solusi yang luar biasa canggih jauh sebelum kita kepikiran. Ini jadi bikin kita mikir ya, teknologi alami apa lagi ya yang sebenarnya ada di luar sana, yang tersembunyi di depan mata kita, dan cuma nunggu buat ditemuin,